Ini tidak sesuai dengan judul nih ceramah ini ya. Ini cerita tentang pengajian yang lalu. Tapi saya heran kenapa nggak apal-apal pada cuma 2 syaratnya ya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali diciptakan jin dan manusia menurut Allah kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah sepenuhnya. Jadi kita diciptakan untuk mengabdi ke Allah, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, popularitas, bukan, untuk beribadah. Tapi kan kita harus bekerja. Bekerja itu sebagai ibadah. Berumah tangga itu ibadah. Lalu kalau kita menjadikan semua kegiatan kita jadi ibadah, apa hasilnya? Bahagia. Bahagia. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun perempuan, dan dia yakin kepada Allah, Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah. Ini yang namanya bahagia. Bahagia betulan. Jadi hati ini oleh Allah dibuat bisa nyaman menghadapi apapun. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, didatangi, ditinggalkan, diangkat, diturunkan. Pokoknya episode dunia ini tidak akan menggoyahkan hatinya. Rezekinya kafafan, cukup. Kita akan dicukupi terus oleh Allah, tidak ribet. Ghina fi qalbi, hati kita kaya. Mungkin kata orang rumah kita sederhana, tapi kita bahagia dengan rumah itu. Tidak pusing dengan rumah orang. HP jadul, senang aja dengan HP-nya. Kan ada HP yang baru beli 2022, sekarang sedih karena 2023. Waruziko kafafan wa qanna'ahullah bima ata, dan dia puas hatinya tuh dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada ribet hidup ini. Masya Allah. Bahagia itu kalau jadi amal soleh. Dan di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Di akhirat nanti kita akan dapat lebih baik dari apa kita lakukan. An-Nahl 97. Itu adalah pembahasan yang lalu. Jadi kalau maaf ya, kalau dilihat nih wajahnya ada kemiripan. Pertama, ini wajah banyak masalah ya. Yang kedua, jangan tersinggung ya. Ini jamaah bakal meninggal nih. Wajah-wajah. Kalau meninggal nanti bawa apa? Bawa apa? Amal soleh. Bahagia kalau apa? Amal soleh. Jadi hidup ini hanya untuk beramal soleh. Selesai. Syarat amal soleh ada berapa?
Ada yang 2, ada yang 3. Kemarin di majelis di Pamulang 7 katanya syaratnya. Ada yang 5. Yang betul hadirin, ini kan mau meninggal ya. Meninggal bawa amal soleh. Nah syaratnya apa? Berapa? 3. Ibu mau apa aja, coba sebutin 3. Rukun iman itu Bu ya. 1, niatnya ikhlas, murni lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya ittiba kepada Rasul sesuai dengan syariat yang dituntunkan Rasul. Itu yang namanya amal soleh itu. Jadi hidup ini simple, bahagia itu simple, bahagia itu sederhana. Kalau hatinya ikhlas dalam melakukan apapun, hanya nyari ridho Allah dan yang dilakukan yang benar, baru kita bahagia. Bahagia itu tidak ada pada maksiat, tidak ada pada dosa. Bahagia itu tidak ada pada niat yang salah. Jadi kalau kita kurang bahagia, pasti karena kurang ikhlas dan kurang benar. Sederhana sekali. Kenapa ya saya merasa hidup saya kurang bahagia? Yang tadi jawaban. Pertama, hatinya kurang ikhlas dalam melakukan apapun. Yang kedua, yang dilakukannya kurang benar. Makanya kurang bahagia. Kalau saya bukan kurang bahagia, saya tidak bahagia, berarti tidak ikhlas dan tidak benar. Harusnya bahagia. Mikir semua. Jadi sederhana hidup tuh. Pertanyaannya adalah, kok udah tahu tapi susah? Karena nafsu kita itu mengajaknya kebalikannya. Jadi bisu. Surat Yusuf apa tuh? 53 ya. Kita dengar ini Ustaz ya. Nafsu itu keinginannya justru yang bertentangan dua yang tadi. Allah memang menciptakan nafsu pada kita. Surat Yusuf ayat 53 ya. Amal bisu. Udah Ustaz? Nah, ini kita simak. Illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi ngajaknya itu ria, pamer, bukan ikhlas. Kemudian Allah menyukai kita baca Quran, nafsu sukanya baca WA. Giliran buka YouTube, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, skip langsung ya. Dilewat. Padahal baru Giliran ada yang ya tidak halal dilihat, dilihat. Tapi ketika pengadilan sampo dibahas. Membahas kebaikan orang tidak menarik.
membahas kejelekan orang suka. Begitulah. Kalau kita tidak ditolong Allah, tidak bisa. Makanya kalau wudhu itu yang bagus. Sesudah wudhu, Allahumma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Masalahnya wudunya enggak benar, doanya enggak hafal, giliran hafal juga tidak dibaca, giliran dibaca tidak ngerti artinya. Jadi ya inilah kita, makanya ribet aja. Hari-hari itu ribet. Dari bangun tidur, aduh, lihat anak mual, lihat suami muntah, lihat masakan, semuanya. Buka WA, lihat TV, apapun masalah terus, capek, umur bertambah terus, makin tua, nggak ada bahagianya. Ada yang sampai meninggal nggak tahu itu bahagia itu apa, bahkan mengatakan nggak ada bahagia itu katanya, saking nggak merasakannya. Apakah bahagia datang dari rumah megah? Kata siapa tidak? Karena nggak punya ya. Bahagia datang dari rumah atau tidak? Tergantung. Kalau membangun rumahnya jadi amal soleh, sudah punya rumah digunakan jadi amal soleh, maka bahagia. Karena yang membuat bahagia bukan rumahnya, amal soleh. Coba banyak uang bahagia tidak? Jangan nyebut tidak hadirin, karena belum nyobain ya. Tergantung. Kalau menjemput rezeki jatahnya dengan niat dan cara yang benar, bahagia tuh. Ketemu tidak ketemu bahagia. Udah ketemu dengan rezeki yang Allah tetapkan, dia gunakan untuk berbuat banyak kebaikan dengan niat dan cara yang benar, bahagia. Punya suami ganteng, bahagia tidak Bu? Tunggu, salah nih pertanyaan hadirin. Rumah tangga itu tidak akan bahagia Bu, kecuali rumah tangga yang diniatkan jadi amal soleh. Makanya suami ibu tidak bisa membahagiakan ibu, enggak. Boro-boro membahagiakan istri, dia sendiri susah bahagia. Betul? Kalau tidak bahagia bagaimana membahagiakan? Tapi ibu akan bahagia dengan apapun keadaan suami kalau diniatkan khidmat ke suami itu sebagai amal soleh. Kelebihan suami disyukuri, fakana khairullah, itu jadi baik. Kekurangan, kesalahan suami disabari dan dibantu, diperbaiki, itu jadi amal soleh. Punya anak bisa bikin bahagia. Ada yang tidak punya anak menangis, pengen punya anak. Ada yang punya anak banyak, menangisnya lebih keras karena kurang ajar semua anak. Tapi bagi orang yang diniatkan jadi amal soleh, dua-duanya tetap bahagia. Ini tidak sesuai dengan judul nih ceramah ini ya. Ini cerita tentang pengajian yang lalu. Tapi saya heran, kenapa nggak apal-apal pada cuma 2 syaratnya ya. Mungkin itulah dibuat syarat amal soleh hanya 2 supaya gampang ingat, karena 2 juga tidak ingat. Kalau syarat amal soleh 100, nggak selamat kita.
مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي